Saya pernah berpikir bahwa hidup ini hanya tentang bertahan hidup di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tanpa ruang untuk mimpi-mimpi gila seperti cinta sejati. Sampai hari itu tiba, ketika saya memungut rantai mutiara yang jatuh di trotoar basah hujan, dan mata saya bertemu dengan pemiliknya, seorang pemuda tampan dari keluarga kaya yang membuat jantung saya berdegup tak karuan. Saat itu, saya tak sadar bahwa rantai itu bukan hanya benda mati, melainkan ikatan yang akan mengubah segalanya, membawa saya ke pusaran emosi yang penuh pengkhianatan dan harapan. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, membuat jalanan di kawasan Sudirman menjadi lautan lumpur dan genangan air. Saya, Andi, seorang pemuda biasa dari kampung pinggiran, sedang buru-buru pulang setelah shift panjang sebagai kurir paket. Pikiran saya penuh dengan tagihan listrik yang menumpuk dan ibu yang semakin lemah karena sakit. Kenapa hidup harus seberat ini, gumam saya dalam hati, sambil melangkah hati-hati menghindari genangan. Tapi tiba-tiba, sesuatu berkilau di bawah cahaya lampu jalan menarik perhatian saya. Sebuah rantai mutiara, indah dan mahal, tergeletak di trotoar. Saya memungutnya, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Siapa yang ceroboh sampai menjatuhkan ini, batin saya, sambil memeriksanya. Ada ukiran kecil di liontinya, Budi. Nama itu seperti bisikan angin, membuat saya penasaran. Malam itu, saya tak bisa tidur. Rantai itu seperti memanggil-manggil saya. Di kamar sempit kami, dengan suara televisi tetangga yang samar, saya memegangnya erat. Ini pasti milik orang kaya. Mungkin bisa dijual untuk obat ibu, pikir saya, tapi hati nurani menolak. Esok harinya, saya memutuskan mencari pemiliknya. Saya posting di media sosial dengan oto rantai itu. Tak disangka, respons datang cepat. Sebuah pesan dari akun bernama Budi Pramana, itu milikku. Tolong hubungi aku. Jantung saya berdegup kencang. Kami janji bertemu di sebuah cafe di Tamrin. Saat saya tiba, dia sudah ada di sana, Budi, dengan setelan rapi, wajah tampan berhidung mancung, dan senyum yang membuat dunia seolah berhenti. Terima kasih banyak, Andi. Rantai ini warisan dari ayahku, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Saat tangan kami bersentuhan saat saya menyerahkan rantai, ada getar aneh yang melintas. Apa ini, batin saya, bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul. Pertemuan itu menjadi awal segalanya. Budi mengajak saya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Kami bicara panjang lebar. Dia bercerita tentang keluarganya yang kaya raya, memiliki bisnis properti di Jakarta, tapi di balik itu ada kesepian yang dalam. Hidup di rumah besar itu seperti penjara, katanya, matanya redup. Saya cerita tentang ibu saya, tentang mimpi saya yang sederhana. Kau kuat, Andi. Aku iri, balasnya. Malam itu, kami berpisah dengan janji bertemu lagi. Di bus pulang, pikiran saya kacau. Dia dari dunia lain. Jangan berharap, ingat saya pada diri sendiri. Tapi pesan darinya datang setiap hari, membuat saya tersenyum. Kami mulai sering bertemu di taman kota atau warung kopi pinggir jalan. Budi membuat saya merasa dihargai, seperti saya bukan lagi kurir biasa. Tapi di dalam hati ada gejolak. Saat dia menyentuh bahu saya, atau tertawa lepas, perasaan itu semakin kuat. Apa aku jatuh cinta pada laki-laki, tanya saya pada cermin, malu dan takut. Suatu hari, Budi mengajak saya ke rumahnya di kawasan elit Menteng. Aku ingin kau lihat duniamu, katanya. Rumah itu megah, dengan taman luas dan pelayan di mana-mana. Tapi di kamarnya, dia menunjukkan sisi lain, buku-buku tentang seni dan puisi yang membuat kami bicara hingga larut. Andi, kau membuatku merasa hidup, bisiknya. Saat itu, dia mendekat, dan kami berciuman, ciuman pertama yang membuat dunia saya berputar. Rasa bersalah langsung menyerang. Ini salah. Di Indonesia ini tabu, batin saya. Tapi cinta itu tumbuh, seperti akar pohon beringin yang kuat.
Kami mulai pacaran diam-diam, bertemu di tempat tersembunyi. Budi memberi saya hadiah, membantu biaya pengobatan ibu. Aku tak bisa tanpa kau, katanya. Tapi di balik kebahagiaan ada bayang-bayang. Keluarganya Konserati dan teman-temannya dari kalangan atas mungkin tak akan terima. Konflik mulai muncul ketika sahabat Budi, seorang pemuda bernama Rico, curiga. Rico, yang selalu iri pada Budi, mulai mengintai kami. Suatu malam, saat kami di sebuah pantai di pinggir Jakarta, Rico muncul. "Apa ini? Kalian gila," bentaknya. Budi panik, tapi saya tetap tenang. "Ini urusan kami," jawab saya. Tapi Rico mengancam akan bilang pada keluarga Budi. Malam itu Budi menangis di pelukan saya. "Aku takut kehilangan semuanya," katanya. "Di hati saya ada perjuangan, apa aku layak untuknya? Aku hanya orang miskin." Tapi cinta membuat saya bertahan. Kami semakin dekat, berbagi mimpi tentang masa depan. Budi ingin kabur bersamaku, tapi realitas menampar. Ibu saya semakin sakit dan pekerjaan saya tak cukup. Puncaknya datang ketika ayah Budi tahu. Rico, yang ternyata iri karena pernah ditolak Budi, mengkhianati kami. Dia kirim foto kami ke ayah Budi. Malam itu Budi dipanggil pulang. "Andi, tolong tunggu aku," pesannya. Saya gelisah sepanjang malam, memikirkan apa yang terjadi. Esoknya Budi datang dengan wajah memar. "Ayah memukulku. Dia bilang aku harus menikah dengan perempuan pilihan keluarga," ceritanya sambil menangis. Hati saya hancur. "Kita bisa lari," usul saya. Tapi Budi ragu. "Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Tapi aku cinta kau." Konflik dalam dirinya makin dalam, begitu juga saya. "Apa cinta ini layak diperjuangkan?" tanya saya pada diri sendiri, malam demi malam. Kami mencoba bertahan, tapi tekanan semakin berat. Budi dipaksa bertunangan dengan seorang gadis dari keluarga bisnis. Saya melihatnya dari kejauhan, hati seperti ditusuk. "Kenapa Tuhan beri cinta ini jika harus sembunyi?" gumam saya. Suatu hari, kami bertengkar hebat. "Kau pilih keluarga atau aku?" bentak saya. Budi menangis, "Aku tak bisa pilih." Saya pergi, marah dan sedih. Malam itu, saya minum di warung, memikirkan segalanya. Mungkin lebih baik akhiri. Tapi pesan dari Budi datang, "Makan aku. Aku tak bisa tanpa kau." Akhirnya, kami bertemu lagi di tempat pertama kami jumpa. "Kita harus bicara," katanya. Di sana, Budi bilang dia akan lawan keluarganya. Cinta kita lebih penting. Tapi sebelum itu ada pengkhianatan lain. Rico mencoba memeras saya. "Bayar aku atau aku sebarkan foto kalian." Saya tolak dan Rico marah. Dia sebarkan rumor di media sosial. Jakarta gempar, nama Budi tercoreng. Keluarganya marah besar, memaksa Budi pilih keluarga atau saya. Di tengah badai itu ibu saya meninggal. Saya hancur, sendirian di pemakaman. Budi datang diam-diam, memeluk saya. "Aku di sini," bisiknya. Saat itu, saya sadar cinta kami lebih dari sekadar romansa, itu tentang dukungan dan pengertian. Kami memutuskan untuk bertahan, meski sulit. Budi akhirnya bicara pada ayahnya, menceritakan semuanya. Ayahnya marah, tapi melihat penderitaan anaknya, dia mulai melunak. "Aku tak setuju, tapi kau anakku," katanya. Tahun berganti, kami hidup bersama di rumah kecil di pinggir Jakarta. Cinta kami tumbuh, meski masyarakat masih bisik-bisik. Tapi kami bahagia, karena kami punya satu sama lain. Rantai mutiara itu kini jadi simbol kami, ikatan yang tak terputus. "Terima kasih telah memungutnya," kata Budi suatu hari. Saya tersenyum, itu takdir. Pikiran saya semakin gelap setelah kematian ibu. Setiap malam, saya terjaga, memandang langit-langit kamar yang lembab, bertanya pada Tuhan mengapa segalanya harus begitu rumit.
Budi ada di sisi saya, tapi konflik dalam dirinya semakin terlihat. Aku cinta kau, Andi, tapi keluargaku, katanya berulang kali, suaranya penuh keraguan. Saya ingin marah, tapi hati saya terlalu lelah. Apa aku egois memaksanya, batin saya, sambil memegang rantai mutiara yang kini selalu saya pakai. Hidup di Jakarta semakin berat, rumor tentang kami menyebar seperti api di pasar. Teman-teman saya menjauh, menyebut saya aneh. Saya merasa terisolasi, seperti pohon sendirian di tengah badai. Suatu pagi, Budi datang dengan wajah pucat. Ayah memaksaku menikah bulan depan, katanya. Kata-kata itu seperti pisau di dada saya. Kau setuju? Tanya saya, suara gemetar. Dia diam, mata menunduk. Aku tak punya pilihan. Hati saya hancur. Kami bertengkar lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Kau pengecut, teriak saya. Budi pergi, meninggalkan saya sendirian dengan air mata. Malam itu, saya berjalan-jalan di jalanan malam Jakarta, pikiran kacau. Mungkin cinta ini memang tak seharusnya. Tapi kenangan kami, ciuman pertama, tawa bersama, membuat saya tak bisa lepas. Rico muncul lagi, kali ini lebih jahat. Dia hubungi saya, minta bertemu. Di sebuah warung kopi gelap, dia tersenyum sinis. Kau tahu, Andi, Budi pernah bilang padaku bahwa kau hanya pengalih perhatian. Kata-katanya menusuk. Bohong, balas saya. Tapi keraguan muncul. Apa Budi benar-benar cinta? Tanya saya pada diri sendiri. Rico tertawa, bayar aku atau aku hancurkan kalian berdua. Saya tolak, dan dia pergi dengan ancaman. Keesokan harinya, foto kami tersebar di grup keluarga Budi. Ayah Budi marah besar, memanggil Budi. Kau bawa malu keluarga, bentaknya. Budi pulang dengan hati hancur, menelepon saya. Andi, makan aku. Rico pengkhianat. Konflik semakin memuncak. Budi dipaksa tinggal di rumah, dijaga ketat. Saya tak bisa bertemu dengannya. Setiap hari, saya kirim pesan tapi tak ada balas. Apa dia menyerah, pikir saya, gelisah. Malam-malam saya habiskan dengan doa, memohon kekuatan. Akhirnya, Budi kabur malam-malam, datang ke rumah saya. Aku tak bisa hidup tanpa kau, katanya, memeluk saya erat. Kami bicara panjang tentang masa depan. Kita pindah ke Bali, mulai baru, usulnya. Tapi realitas menampar, saya tak punya uang, dan keluarganya pasti kejar. Pagi itu, ayah Budi datang ke rumah saya dengan mobil mewah. Kau yang merusak anakku, tanyanya dingin. Saya tegar, kami saling cinta, Pak. Dia tertawa pahit, cinta. Di Indonesia ini, itu dosa. Budi berdiri di sisi saya, ayah, tolong pahami. Debat panjang terjadi, penuh emosi. Ayah Budi cerita tentang masa mudanya, tentang tekanan masyarakat. Aku tak ingin kau menderita seperti aku. Kata-katanya membuat Budi menangis. Saya diam, hati teriris. Apa aku harus mundur, batin saya. Setelah itu Budi semakin ragu. Mungkin ayah benar, katanya suatu hari. Kata itu menyakitkan. Saya marah, kau pilih mereka. Kami pisah lagi. Saya habiskan hari-hari sendirian bekerja keras tapi hati kosong. Rico hubungi lagi, mengaku menyesal. Aku iri pada kalian, katanya. Tapi saya tak percaya. Malam itu, saya mimpi buruk, Budi menikah dengan gadis itu, meninggalkan saya. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar harus bertindak. Saya pergi ke rumah Budi, menyelinap masuk. Kami bertemu di taman belakang. Andi, kau gila datang ke sini, bisiknya. Aku tak bisa kehilangan kau, jawab saya. Kami berpelukan, tapi tiba-tiba ayahnya muncul. Cukup, bentaknya. Budi berdiri tegar, ayah, aku pilih Andi. Ayahnya syok, tapi melihat keteguhan anaknya, dia diam pergi dari sini sebelum aku panggil polisi. Kami kabur, tapi hati Budi berat.
Di tempat persembunyian kami rencanakan masa depan. Tapi pengkhianatan Rico belum berakhir. Dia laporkan kami ke polisi dengan tuduhan palsu. Polisi datang menangkap saya. Di tahanan saya pikir semuanya berakhir. Kenapa Tuhan uji kami begini, doa saya. Budi datang bayar jaminan dengan uang tabungannya. Aku tak akan tinggalkan kau, katanya. Akhirnya kami pindah ke Yogyakarta mulai hidup baru. Cinta kami semakin dalam meski tantangan ada. Terima kasih rantai mutiara itu, kata Budi. Saya tersenyum tapi di hati ada luka yang belum sembuh. Keraguan semakin menggerogoti jiwa saya. Setiap pagi di Yogyakarta, saat matahari terbit di atas candi-candi kuno, saya bangun dengan pertanyaan yang sama, apa cinta ini akan bertahan? Budi tidur di samping saya, wajahnya tenang, tapi saya tahu di balik itu ada badai. Aku meninggalkan segalanya untuk kau, katanya kemarin, suaranya penuh penyesalan. Kata itu seperti racun, membuat saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar bahagia. Di kota ini, kami hidup sederhana. Saya kerja sebagai tukang ojek online, Budi buka usaha kecil. Tapi bayang keluarganya selalu ada. Pesan dari ayahnya datang, pulanglah, Budi. Kami makan. Budi diam, tapi mata saya lihat kerinduan. Suatu malam, kami bertengkar lagi. Kau rindu mereka, kan, tanya saya. Budi menggeleng, tapi air matanya jatuh. Aku takut salah pilih. Hati saya perih. Apa aku cukup untukmu, batin saya, sambil berjalan sendirian di Malioboro. Keramaian tak hilangkan kesepian. Saya ingat masa kecil, ketika ayah tinggalkan kami, membuat saya takut ditinggal lagi. Budi, jangan seperti ayahku, gumam saya. Rico muncul kembali, kali ini melalui telepon. Kalian tak akan bahagia. Budi milik dunia atas, katanya. Saya marah, tapi keraguan tumbuh. Apa dia benar, tanya saya pada cermin. Budi tahu dan kami bicara. Rico pengkhianat karena dia pernah cinta padaku, ungkap Budi. Pengakuan itu shock saya. Kenapa baru bilang sekarang, bentak saya. Budi menangis, aku takut kau pergi. Malam itu emosi memuncak. Kami saling tuding tapi akhirnya berpelukan. Makan aku, bisiknya. Tapi konflik tak berhenti. Keluarga Budi kirim orang untuk bawa dia pulang. Mereka datang ke rumah kami dengan ancaman. Kau hanya pengganggu, kata paman Budi pada saya. Budi berdiri tegar, aku pilih Andi. Tapi setelah mereka pergi, Budi runtuh. Aku lelah, Andi. Kata itu membuat hati saya hancur. Saya peluk dia, tapi di dalam ada rasa takut yang dalam. Apa aku bisa buat dia bahagia? Hari-hari berikutnya, Budi semakin pendiam. Dia sering menatap foto keluarganya. Saya coba hibur, ajak jalan ke pantai Parangtritis. Di sana, angin laut meniup rambut kami. Ingat rantai mutiara itu, tanya saya. Budi tersenyum tipis, itu yang bawa kau padaku. Tapi matanya sedih. Malam itu dia bilang aku harus pulang sebentar, urus warisan. Saya setuju, tapi hati gelisah. Jangan tinggalkan aku, pinta saya. Budi pergi ke Jakarta. Hari pertama, pesan datang rutin. Tapi lama-lama jarang. Saya panik, telepon tak diangkat. Apa terjadi sesuatu, pikir saya. Akhirnya, saya ikut ke Jakarta mencari dia. Di rumah lamanya, saya lihat dia dengan gadis tunangannya dulu. Mereka tertawa. Hati saya seperti dirobek. Pengkhianatan batin saya, air mata mengalir. Saya pergi tanpa bicara. Malam itu, saya minum sendirian di bar pinggir jalan. Pikiran kacau, kenapa dia bohongi aku. Tapi pesan dari Budi datang, Andi, itu hanya pertemuan bisnis. Pulanglah. Saya tak percaya. Kami bertemu di Kai Lama. Kau lihat apa, tanyanya.
Saya cerita dan dia jelaskan, ayah paksa aku jumpa dia untuk tutup rumor. Tapi keraguan tetap. Aku takut kau kembali ke dunia itu, kata saya. Konflik memuncak ketika ayah Budi sakit. Budi harus pulang. Aku tak bisa tinggalkan ayah, katanya. Saya mengerti tapi takut. Di rumah sakit, saya tunggu di luar. Budi keluar menangis, ayah makan kita. Kata itu harapan tapi ayah Budi bilang, tapi kau harus nikah. Budi ragu lagi. Apa pilihanku, tanyanya pada saya. Saya pulang sendirian ke Yogyakarta, hati berat. Malam-malam penuh mimpi buruk. Akhirnya Budi kembali tapi berubah. Kita harus putus, katanya tiba-tiba. Dunia saya runtuh. Kenapa, teriak saya. Untuk kebaikan kita, jawabnya, air mata berlinang. Saya pergi, marah dan sedih. Cinta ini bohong, batin saya. Tapi di tengah kesedihan, saya sadar harus lawan. Saya kirim surat panjang pada Budi, cerita perasaan saya. Jangan biarkan masyarakat hancurkan kita. Budi balas, aku cinta kau, tapi takut. Kami bertemu lagi, emosi meledak. Kita bertahan bersama, putus kami. Kesedihan semakin dalam, seperti lautan yang tak bertepi. Setiap detik tanpa Budi terasa seperti siksaan. Saya duduk di kamar kecil di Yogyakarta, memegang rantai mutiara, air mata tak henti. Kenapa kau tinggalkan aku, tanya saya pada bayangannya. Pikiran saya penuh penyesalan, apa aku terlalu memaksa. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk. Kerja tak fokus, teman-teman menjauh. Saya merasa seperti hantu berkeliaran tanpa tujuan. Suatu hari, pesan dari Rico datang, Budi akan nikah minggu depan. Kata itu seperti petir. Saya syok, tangan gemetar. Bohong batin saya, tapi hati tahu mungkin benar. Saya pergi ke Jakarta, hati penuh amarah. Di sana, saya lihat undangan pernikahan Budi. Dunia gelap. Pengkhianatan terbesar, gumam saya. Saya hubungi Budi, tapi dia blokir nomor saya. Kesedihan berubah jadi kemarahan. Kau penipu, teriak saya sendirian. Malam itu, saya bertemu Rico di tempat lama. Kenapa kau lakukan ini, tanya saya. Dia tertawa, karena Budi milikku dulu. Pengakuan itu membuat saya muak. Kau hancurkan hidup kami karena iri, bentak saya. Rico mengaku, ya, dan aku senang. Saya pergi, hati semakin hancur. Di hotel murah, saya menangis sepanjang malam. Tuhan, kenapa uji aku begini? Pagi harinya, saya menyelinap ke pesta tunangan Budi. Dari kejauhan, saya lihat dia dengan gadis itu, tersenyum palsu. Mata kami bertemu sesaat, dan saya lihat kesedihan di matanya. Apa dia dipaksa, pikir saya. Saya pergi, tapi hati tak tenang. Malam itu, Budi hubungi dari nomor lain, Andi, tolong makan. Aku tak punya pilihan. Kami bicara, suaranya gemetar. Ayah sakit parah, dia minta ini sebagai permintaan terakhir. Hati saya luluh, tapi sakit tetap. Konflik dalam diri Budi semakin terlihat. Aku cinta kau, tapi keluarga, katanya. Saya bilang, pilih hatimu. Tapi dia ragu. Hari berikutnya, ayah Budi meninggal. Budi hancur, menelepon saya. Aku butuh kau. Saya datang ke pemakaman berdiri jauh. Setelah itu, kami bertemu. Ayah bilang sebelum mati ikuti hatimu, cerita Budi. Kata itu harapan baru. Tapi gadis itu, namanya Sinta, tak mau mundur. Dia cinta Budi dan keluarga mendukung. Sinta hubungi saya, tinggalkan Budi, dia milikku. Saya marah, dia pilih sendiri. Konfrontasi terjadi. Budi di tengah, bingung. Aku tak ingin sakiti siapapun, katanya. Malam itu, dia minum mabuk. Andi, bantu aku, pintanya. Saya peluk dia, hati penuh kasih. Puncak emosi datang di hari pernikahan.
Budi berdiri di altar, tapi matanya cari saya. Saya muncul, Budi jangan teriak saya. Tamu shock. Budi lari dari altar, ke pelukan saya. Aku pilih kau, katanya. Kami kabur, meninggalkan segalanya. Tapi Sinta mengejar, menangis. Kenapa kau lakukan ini, tanyanya. Budi minta maaf, aku tak bisa bohongi hati. Di perjalanan kembali ke Yogyakarta, kami diam, apa kita salah, tanya Budi. Saya jawab, cinta tak pernah salah. Tapi di hati ada rasa bersalah pada Sinta. Malam itu kami bicara panjang. Budi cerita perjuangan batinnya, aku takut masyarakat, tapi lebih takut kehilangan kau. Saya peluk dia, kita bersama selamanya. Rico muncul lagi, minta maaf. Aku salah, katanya. Kami makan tapi tak percaya lagi. Hidup kami mulai stabil, tapi luka masa lalu tetap. Setiap malam, saya pikir, cinta ini layak diperjuangkan meski penuh air mata. Air mata tak lagi cukup gambarkan penderitaan saya. Setiap hembus napas terasa berat, seperti beban dunia menindih dada. Budi di sisi saya, tapi matanya sering kosong, penuh penyesalan atas keputusan kabur dari pernikahan. Apa aku hancurkan hidupmu? Tanya saya suatu malam, suara parau. Dia peluk saya erat, tidak, kau selamatkan aku. Tapi di balik kata itu, saya rasakan keraguan. Di Yogyakarta, kami hidup dalam ketakutan, keluarga Budi mungkin cari kami, masyarakat bisik tentang pasangan aneh. Saya kerja keras, tapi hati tak tenang. Kenapa cinta harus sesulit ini? Doa saya setiap subuh. Suatu hari, surat dari keluarga Budi datang, pulanglah, kami butuh kau. Budi menangis membacanya. Ibu sakit karena aku, katanya. Hati saya perih. Pergilah, usul saya, meski sakit. Budi pergi ke Jakarta, meninggalkan saya sendirian. Hari-hari tanpa dia seperti neraka. Pikiran saya penuh skenario buruk, apa dia tak kembali. Malam demi malam, saya menangis, memegang rantai mutiara seperti jangkar harapan. Di Jakarta, Budi hubungi, ibu memakan, tapi minta aku nikah. Kata itu hancurkan saya. Saya bayangkan dia dengan Sinta lagi. Pengkhianatan kedua, batin saya amarah membara. Saya pergi ke Jakarta mencari dia. Di rumah, saya dengar perdebatan. Aku cinta Andi, Bu, kata Budi. Ibu menangis, tapi masyarakat akan hancurkan kalian. Saya masuk, Bu, inginkan kami. Ibu syok, tapi melihat air mata kami, dia diam. Konflik memuncak. Sinta muncul, marah. Kau curi Budi dariku, bentaknya. Kami bertiga debat panjang, penuh emosi. Budi di tengah, hancur. Aku tak ingin sakiti kalian, katanya. Sinta pergi menangis, meninggalkan luka. Malam itu, Budi runtuh, apa aku monster? Saya peluk dia, tidak, kau manusia dengan hati. Keesokan harinya, polisi datang karena laporan Sinta tentang penculikan. Kami ditahan sementara. Di sel, Budi menangis, ini akhirnya. Saya tegar, tidak, kita lawan. Pengacara keluarga Budi bantu, tapi dengan syarat, Budi pulang. Dia setuju, tapi janji kembali. Saya pulang sendirian, hati kosong. Hari-hari berikutnya, tanpa kabar. Saya jatuh sakit, demam tinggi. Dalam mimpi, saya lihat Budi pergi selamanya. Jangan, teriak saya. Akhirnya, Budi datang, makan aku telat. Dia cerita perjuangan dengan keluarga. Mereka mulai terima, tapi lambat. Kami berpelukan, air mata bahagia bercampur sedih. Tapi luka semakin dalam ketika Rico sebarkan ide lama kami. Media gempar, nama kami jadi headline. Pasangan gay kabur dari pernikahan. Masyarakat marah, demo di depan rumah keluarga Budi. Budi panik, ini terlalu berat. Saya bilang, kita hadapi bersama. Malam itu, kami sembunyi di Bali, di sebuah ila kecil. Di pantai bawah bintang, Budi bilang, aku tak menyesal pilih kau.
tapi matanya penuh ketakutan. Di Bali, kami coba bangun hidup baru. Tapi berita kejar kami. Saya dapat ancaman telepon, kalian dosa. Hati saya gemetar. Apa kita harus pisah? Tanya Budi. Tidak, jawab saya tegas. Konflik batin semakin hebat. Saya mimpi ayah Budi jaga anakku. Bangun dengan tekad baru. Akhirnya, kami bicara pada media, cerita kisah kami. Cinta tak kenal gender, kata Budi. Respons campur, ada dukungan, ada hujatan. Tapi itu buat kami lebih kuat. Keluarga Budi hubungi, pulang, kami terima kalian. Air mata bahagia mengalir. Penderitaan mencapai puncak, seperti gunung yang tak bisa didaki. Setiap napas terasa seperti tusukan, hati saya robek-robek oleh kenangan dan ketakutan. Budi di samping saya di Bali, tapi wajahnya pucat, penuh beban. Apa kita bisa bertahan, bisiknya malam itu, angin laut membawa suaranya. Saya peluk dia erat, tapi di dalam, saya hancur, kenapa cinta kami harus bayar mahal begini? Hari-hari di Ila kecil terasa seperti penjara emas, dengan berita yang tak henti hujat kami. Suatu pagi, pesan dari Ibu Budi pulang, atau kami putus hubungan selamanya. Budi menangis hebat, tubuhnya gemetar. Aku tak bisa kehilangan mereka juga, katanya. Hati saya seperti diinjak, pilih mereka atau aku, tanya saya dalam diam. Kami bertengkar paling sengit, kata-kata tajam melukai. Kau egois, teriak Budi. Kau yang lemah, balas saya. Dia pergi ke pantai sendirian, meninggalkan saya dengan air mata. Malam itu, saya cari dia, temukan dia duduk di pasir, menatap ombak. Makan aku, bisik saya. Kami berpelukan, tapi luka semakin dalam. Rico, pengkhianat utama, muncul di Bali. Aku datang minta maaf, katanya, tapi matanya penuh dendam. Kau hancurkan semuanya, bentak Budi. Rico cerita, aku cinta kau sejak lama, Budi. Andi hanya penghalang. Pengakuan itu hancurkan kami. Saya marah, tinju Rico. Polisi datang, kami semua ditahan. Di sel, Budi menangis, ini akhir cinta kita. Saya pegang tangannya, tidak, ini ujian terakhir. Setelah bebas, kami pulang ke Jakarta. Di bandara, keluarga Budi tunggu. Ibu memeluk Budi, tapi lihat saya dingin. Kau bawa anakku ke neraka, katanya. Hati saya perih, tapi Budi bela, Andi bagian dari hidupku. Debat keluarga memuncak di rumah. Ayah mertua, Alm, seolah hadir dalam oto, mengingatkan. Kami tak bisa terima, kata paman. Budi runtuh, sakit jiwa. Dia masuk rumah sakit, depresi berat. Saya tunggu di rumah sakit setiap hari, hati hancur melihat dia lemah. Makan aku bawa kau ke sini, bisik saya. Budi pegang tangan saya, cinta kita layak. Dokter bilang dia butuh dukungan. Keluarga mulai lihat, ibu datang, makan kami. Kata itu mulai lelehkan es. Puncak emosi, Budi sembuh, kami adakan pertemuan keluarga. Kami ingin hidup bersama, kata Budi. Ibu menangis, aku takut masyarakat. Tapi Budi tegas, cinta lebih penting. Akhirnya, mereka terima, meski lambat. Sinta muncul, minta maaf, aku bahagia untuk kalian. Rico ditangkap karena pemerasan, keadilan datang. Kami menikah secara simbolis di Bali, dengan rantai mutiara sebagai cincin. Hidup kami penuh cinta, meski tantangan ada. Saya lihat Budi tersenyum benar, terima kasih, Andi. Di hati, saya tahu, cinta kami menang, membawa pesan personel, cinta tak kenal batas, asal dari hati murni. Jakarta menerima kami pelan-pelan, menjadi inspirasi bagi yang lain. Rantai itu bukan lagi ikatan tubuh, tapi jiwa.